Baik, saya buka ya kegiatan kita pada siang hari ini, yaitu web ketiga ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bagaimana kabarnya rekan-rekan mahasiswa Universitas Terbuka semuanya? Sehat? Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah baik ya. Tidak terasa ya, kita sudah di minggu ke-8 ya, atau sesi ke-8. Kita tuep ketiga hari ini ya. Berarti setelah ini tugasnya harus sudah mulai dikumpulkan semuanya. Lalu nanti info ke saya jika ada yang kaitannya dengan absensi tuep, misalkan ikut tuep kok di apa namanya di absen tidak hadir, nah silakan segera info ke saya ya karena kan kegiatan tutorial online kita sudah akan selesai ya. Oke, untuk yang tugas ketiga ya, tentunya Anda sudah apa ya? Sudah unduh dan sudah baca, ada beberapa yang sudah mengumpulkan dan ada beberapa yang belum mengumpulkan. Ada yang sudah sesuai dan masih ada beberapa kaitannya dengan penulisan itu masih belum sesuai atau belum rapi ya. Padahal sudah saya bahas di web pertama, web kedua kaitannya dengan tulisan ya, tugasnya diberikan cover ya, tulisannya yang rapi, diketik dengan rapi dan baik. Nah, ternyata masih banyak saja yang belum sesuai penulisannya. Oke, untuk yang tugas ketiga ya, saya bacakan dulu kaitannya dengan capaian pembelajarannya. Di sini, mahasiswa diharapkan mampu memahami pengelolaan operasi bisnis secara menyeluruh dari hulu hingga hilir ya. Nah, indikatornya di sini, mahasiswa mampu membuat perencanaan pengendalian kualitas. Yang kedua, mahasiswa mampu mengidentifikasi kaitannya dengan komponen rantai pasok. Lalu, mahasiswa juga diharapkan mampu membuat peramalan permintaan ya. Lalu yang terakhir, mahasiswa mampu membuat rencana agregat produksi. Ya, nah ini masih berkaitan dengan tugas satu dan 2. Jadi seharusnya judulnya itu masih sama, judul bisnisnya. Jadi tidak berubah dari tugas satu sampai tugas kedua dan ketiga. Yang terakhir harusnya judul bisnisnya itu masih sama. Ya. Di sini Anda diminta untuk merancang sistem pengendalian kualitas ya, manajemen rantai pasok dan persediaan, serta peramalan dan perencanaan agregat produksi. Komponen tugasnya yang pertama Anda diminta untuk perencanaan dan pengendalian kualitasnya ya. Untuk yang poin pertama Anda diminta untuk menentukan standar kualitas produk atau jasanya. Lalu yang kedua, Anda diminta untuk merancang metode pengendalian kualitasnya. Lalu yang ketiga, poin ketiga itu Anda diminta untuk menjelaskan bagaimana kualitas itu dijaga sepanjang proses produksi atau kalau jasa berarti proses pelayanannya bagaimana. Lalu selanjutnya ada diminta untuk membuat yang namanya manajemen supply chain ya dan persediaan. Poin pertama ada diminta untuk mengidentifikasi komponen rantai pasoknya seperti supplier, produksi, distribusi hingga pelanggan ya. Lalu poin yang kedua ada diminta untuk menentukan strategi pengelolaan persediaannya. Lalu, poin ketiganya ada diminta untuk membuat diagram alur rantai pasok ya dari dan sistem pengadaan bahan bakunya. Oke, selanjutnya Anda diminta untuk membuat yang namanya peramalan permintaan. Ya, poin yang pertama yaitu Anda diminta untuk melakukan peramalan permintaan untuk 6 bulan ke depan. Nah, selanjutnya Anda diminta untuk apa? Menjelaskan asumsi dan data yang digunakan. Lalu selain peramalan, Anda di sini juga diminta untuk membuat yang namanya perencanaan agregat produksi. Poin yang pertama yaitu buat rencana agregat produksi berdasarkan hasil peramalannya. Lalu selanjutnya menentukan strategi perencanaan agregat. Nah, yang terakhir yaitu Anda harus membuat tabel rencana produksi bulanan dan analisis kapasitasnya.
Nah, di sini Anda diminta untuk membuat makalah untuk tugas yang ketiga ini 5 sampai 10 lembar ya. Lalu diminta untuk mencantumkan referensi yang digunakan. Nah, yang lebih bagus itu Anda gabung dari tugas ke satu, kedua, dan ketiga itu lebih baik digabung saja. Oke, kenapa nih? Oke, siapa? Anissa Nurjanah ya, izin sambil bekerja. Oke, silahkan ya Bapak. Oke, untuk itu saya absen dulu untuk absen yang pertama ya. Nanti absennya 2 kali di di awal dan di akhir ya. Saya absen dulu yang dari kelas manajemen operasi 172. Nah, oke. Dinda ada nggak? Dinda Humairoh? Dinda tidak ada ya, Dinda Humairoh. Cahaya Indri, ada nggak? Nggak ada ya, Cahaya Indri. Ayu Nur Hidayah, ada nggak Ayu? Nggak ada ya Ayu ya? Selanjutnya Erika Mustika Dewi. Ada nggak Erika? Tidak ada. Selanjutnya Egi Junaidi. Egi tidak ada. Fitri Salendra. Fitri tidak ada ya Fitri ya. Desta Yusfika Maharani. Tidak ada Desta. Devi Aryani ada nggak? Hadir Ibu. Oke. Prita nggak ada ya. Prita Sinta. Cindy Pungki. Sepertinya tidak ada. Erliana. Hadir Bu. Oke. Arzena. Arzena tidak ada. Tiara. Tiara tidak ada. Amanda Putri. Tidak ada. Elsa Safitri. Tidak ada. Lestari. Tidak ada. Selvia. Tidak ada. Anissa Nurjana. Hadir Bu, izin sambil kerja. Oke. 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 Perani. Hadir Bu. Oke. Agnes. Agnes. Hadir Bu. Hadir Bu. Oke. Arya Nugraha. Hadir, Bu. Oke. Dina Eka. Ada Dina ya. Ferry Hasan. Ferry Hasan nggak ada. Pipit Devina. Hadir Bu. Ada.
Tri Retno. Gak ada ya, Putri Retno. Safira Legina. Gak ada. Siti Ermawati. Hadir, Bu. Ya, oke. Safira Dina. Ada. Teguh. Dwi Erlangga. Ada. Arum. Tri Ambarwati. Ada nggak Arum? Nggak ada ya Arum ya. Hadir Ibu, mohon maaf. Oke. Oke, selanjutnya untuk kelas 189, Sari Mariati. Hadir Ibu. Oke. Rifa Anggraini. Hadir, Bu. Izin sambil kerja, Bu. Oke. Harmonis. Nggak ada. Niken Ayu. Nggak ada. Madika. Nggak ada ya Madika. Intan Nuraini. Nggak ada. Putri Nasya. Nggak ada. Citra Wandasari. Nggak ada. Risa Lestari. Nggak ada. Putri Nur Fitrianingsih. Nggak ada. Riko Hadir, Prasetyo. Bu. Ada ya Riko ya. Oke. Ini Ketut. Hadir, Bu. Izin sambil kerja. Oke. Gita Fadila. Ada. Ana Arifah. Sepertinya tidak ada. Ahmad Trifan. Nggak ada ya. Nova Karisma. Hadir Bu, izin. Oke. Devin kah? Ada nggak? Nggak ada ya Devin kah ya? Hadir, Bu. Oh ada. Oke. Sri Wulandari. Hadir Bu. Oke. Titi Hoirunisa. Hadir, Bu. Oke. Zulfani. Hadir, Bu. Oke. Lestari. Nggak ada. Jonathan. Ada nggak? Nggak ada. Winda. Nggak ada. Alian Delon. Tidak ada. Cika. Ada nggak Cika? Hadir, Bu. Oke. Digna. Tapi tidak ada. Verliana. Tidak ada. Irma. Tak ada ya Irma ya. Oke. Kadek Eni. Hadir, Bu. Ada. Oke. Reta. Nggak ada. Oke. Banyak yang tidak hadir ya. Oke. Nah, mungkin juga memang ini ya, nah, saya juga bingung mau menyamakan waktunya ya. Kalau misalkan Senin sampai Sabtu juga pasti banyak yang sedang bekerja ya. Intinya kalau kita mau menyamakan waktu pasti ada saja yang di hari Minggu kerja dan di hari Minggu mungkin libur. Ada saja di hari Sabtu, misalkan Sabtu ada yang kerja dan libur ya. Gitu ya. Oke lah, itu kita bahas tugas yang sudah masuk ya, yang sudah masuk. Tugas ketiga, ya, tadi saya sudah bahas, ada yang sudah sesuai, ada yang masih belum sesuai.
Coba. Nah, maunya saya tuh rencananya tuh hari ini itu sebenarnya presentasi gitu ya dari masing-masing mahasiswa kaitannya dengan tugas yang sudah diberikan. Mungkin nanti yang saya minta untuk presentasi mungkin ini aja ya, yang tugasnya sudah sesuai gitu ya. Nanti minta tolong ya mungkin satu, dua, atau tiga mahasiswa boleh mempresentasikan hasilnya. Di sini saya akan buka dulu tugas pertama, yaitu tugas dari Devi Aryani Savitri. Ada nggak tadi Devi Aryani Savitri? Masuk ya, ada Devi ya. Oke, coba kita bahas tugasnya Devi. Saya share screen terlebih dahulu. Tugas tiga, tugas tiga. Nah, oke, sudah tertampil ya share screen saya ya. Dan Devi juga ada ya di forum Zoom ini. Nah, ini sudah betul menggunakan apa namanya cover ya, cover. Kalau cover itu lebih baik tulisannya di sini tuh di apa namanya di bold ya, dikasih warna hitam, bold. Ukurannya juga 14 ya kalau cover itu ya. Namanya juga sama, lebih baik di bold. Nah, judul untuk judul, nah, ini judulnya harusnya di covernya judulnya ya. Judul bisnisnya itu di cover. Terus pendahuluan tidak hanya seperti ini ya. Kali ini judulnya apa? Perancangan sistem pengendalian kualitas, manajemen rantai pasok dan persediaan peramalan permintaan serta perencanaan agregat produksi. Harusnya judul di sini bukan judul tugasnya ini, bukan poinnya ini, tapi judul bisnisnya apa, tentang apa yang berkaitan dengan tugas satu dan dua sebelumnya ya. Nah, di sini nanti poin-poin ini Anda tambahkan di yang sebelumnya terakhir tugas 2 tuh terakhir Anda diminta untuk apa? Membuat tata letak ya. Tata letak berarti setelah tata letak itu baru Anda kasih perancangan sistem pengendalian kualitas, lalu poin selanjutnya manajemen rantai pasoknya bagaimana ya dan persediaan, lalu peramalan permintaan, lalu perencanaan agregat gitu ya. Jadi di sini bukan judulnya ini, tapi judul bisnisnya itu apa. Pendahuluan jangan seperti ini ya. Ini hanya ringkas lalu ini juga tulisannya tidak rapi. Anda bisa lihat nih ya sebelah kanan ya tidak rata kanan kiri ya. Nah, gunakan spasi 1,5 agar lebih rapi. Jangan menggunakan spasi 1. Biasanya kalau spasi 1 itu digunakan untuk yang bagian abstrak. Abstrak itu boleh menggunakan spasi 1. Tapi kalau untuk pendahuluan gunakan spasi 1,5 misalkan seperti itu ya. Nah, di sini apa? Di sini perencanaan pengendalian kualitas. Nah, tentukan standar. Nah, ini apa maksudnya? Rencana bisnis Anda tuh apa sebelumnya? Ini harus berkaitan dengan rencana bisnis yang sudah dibuat sebelumnya. Gitu ya. Kalau ini Anda ujuk-ujuk membahas tentang apa? Sepatu olahraga, PT Sepatu Olahraga Indonesia. Nah, ini apa maksudnya? Bagaimana? Tuh. Nah, ini juga tidak diketik dengan rapi. Perhatikan ya marginnya ya ini. Ini ada poin 1, poin 2, poin 3. Itu yang rapi ya. Yang rapi penulisannya. Misalkan Anda tutup. Misalkan ini Anda rapikan kanan kiri. Itu ya. Ini juga seperti yang saya sampaikan di awal tab 1 ya, kaitannya dengan penulisan. Apa nih? Misalkan A, B, C. Gunakan apa? Jangan bulat. Misalkan 1, boleh deh 1. Itu dirapikan, disamakan di bawah gitu ya.
Belajar ini ya penulisan yang rapi. Nanti kan berkaitan dengan penulisan skripsi juga ya. Skripsi itu harus rapi. Misalkan Anda buat 1,5 jaraknya. Misalkan ini Anda buat poin A boleh. Misalkan. Nah, saya tutupkan ini ya, share screen ya. Misalkan ya, ini nggak mau otomatis nih, nggak apa-apa. Dirapikan, misalkan poin A di sini yang rapi. Misalkan seperti itu. Nah, ini diurutkan ya, sama ya. Ini udah rapi belum? Misalkan sini. Oke. Ini yang bawah juga rapikan. Biasanya sudah otomatis ya, ini karena apa namanya? eh, Tombol saya ini tertutup oleh apa namanya aplikasi Zoom ya, jadi susah nih saya editnya. Nah, seperti ini intinya penulisannya dirapikan menggunakan Times New Roman ya. Misalkan TNR ya, Times New Roman ukuran berapa ukuran 12. Itu ya yang rapi. Nah, ini kalau ini masih belum sesuai nih. Jelaskan bagaimana kualitas dijaga sepanjang proses produksi atau pelayanan. Nah, nih ya penomorannya juga masih belum rapi. Manajemen supply chain-nya, persediaan. Apa nih maksudnya? Boleh Anda buat apa? Anda gambarkan ya. Tadi kan tugasnya diminta apa? Yang kaitannya sama supply tadi. Nah, buatlah diagram alur rantai pasok. Nah, itu silakan Anda buat diagramnya ya. Tuh Anda buat keterangannya setelah digambar, terus baru bawahnya kasih keterangan. Nah, ini kan kalau kayak gini kan nih kaitannya dengan data ini gimana kita cara baca datanya nih. Ya, kalau data yang bagus tuh misalkan Anda buat tabel yang rapi gitu ya. Strategi persediaan, ramalan bulan ke-1, kedua, boleh bulan diganti misalkan Januari, Februari, Maret gitu ya sampai Desember silakan. Itu. Nah, ini belum rapi nih penulisannya ya. Jelaskan asumsi, ya, macam agregatnya. Nah, lebih baik dibuat tabel. Oke, tabel. Simpulan. Ya, ini yang rapi penulisannya ya. Referensinya juga. Penulisan referensi itu di apa namanya penyusunannya rapi antara kalau misalkan sumber referensinya itu ada 2 baris, berarti itu spasinya adalah 1,5. Tapi jarak antara referensi satu dengan yang lain itu spasi 1,5. Itu dirapikan. Biasanya kalau misalkan sumber referensinya itu jadi 2 baris, biasanya yang bawah itu agak menjorok seperti ini ya. Nah, ini menandakan bahwa baris kedua ini masih berkaitan dengan baris yang pertama. Itu seperti itu dirapikan. Oke, gitu ya Devi ya, Devi Aryani. Mana Devi nih? Dirapikan lagi ya, ini ya tugasnya ya. Masih belum sesuai penulisannya. Selanjutnya, coba kita lihat lagi. Nah, ini nggak tahu tugasnya siapa ya. Jadi tidak ada namanya. Nah, hmm. Nah, ini ya. Nah, Anda bisa lihat di sini. Tuh. Tidak ada cover ya. Tidak ada judul bisnisnya apa. Namanya pun tidak ada. Tahu-tahu nih ketepatan waktu pengiriman, estimasi waktu. Nah, ini coba Anda lihat nih. Seperti ini. Nah, ini masih belum sesuai ya. Ini mah hanya dari Google atau mungkin dari AI dikopas pindahkan gitu saja sudah. Gitu ya. Nih, tanpa diedit, tanpa dirapikan, mungkin bahkan tanpa dibaca kembali ini seperti ini, ya.
Padahal sudah saya sampaikan di awal di web pertama kaitannya dengan penulisan. Ya. Nah, ini masih ada saja yang seperti ini. Padahal ini sudah tugas tugas ketiga, ya. Dan web 1, 2 itu kan juga sudah saya upload ya di apa LMS ya, sudah saya upload ya. Berarti kan bisa Anda lihat kembali ya. Nah, ini seperti ini loh. Strategi dikata. Kalau kayak gini gimana ini? Mana nggak ini masih jauh dari kata sesuai dari tugas yang diberikan nih. Kalau seperti ini penulisannya, terus isinya pun apa maksudnya? Nah, ya, berarti ini tidak menyimak dari apa tugas ke satu, ya. Terus coba lagi yang lainnya, ya kayak gini. Ini juga nggak tahu ya, tugasnya siapa. Tidak ada covernya ya. Atau makalah perancangan sistem pengendalian kualitas, bukan, makalahnya itu makalah judul bisnis sebelumnya apa, terus kita bahasannya itu sudah sampai perancangan sistem pengendalian kualitas, manajemen rantai pasok gitu ya. Sebelumnya kan kita sudah buat makalah 1, 2 itu kan makalahnya itu berkaitan atau berkelanjutan. Nah, untuk yang poin apa tugas ketiga itu bahasannya tentang perancangan sistem pengendalian kualitas ya. Terus bahasannya tentang manajemen rantai pasok dan persediaan, peramalan permintaannya bagaimana, perencanaannya agregat itu bagaimana. Itu yang dimaksud ya. Nah, ini kenapa buat judul makalah tentang ini, maka isinya nggak nyambung ya. Tuh latar belakang juga penulisannya nggak rapi, rumusan masalah apa ini maksudnya. Nah, definisi kualitas. Nah, ini maksudnya apa nih? Ada bintang-bintang ini. Ini ketahuan sekali nih, Kopas ya, hanya Kopas dari Google atau mungkin AI langsung di masukkan saja nih, tidak dicek kembali. Boleh silahkan Anda kalau misalkan ingin mencari sumber referensi, misalkan dari Google, dari AI, dan lain sebagainya. Tapi itu Anda pelajari kembali, ya. Anda rapikan, gitu ya. Tidak langsung kopas, asal kopas saja, gitu ya. Dirapikan, dilihat isinya sudah sesuai atau belum, berkaitan tidak dengan judul yang kita ambil, seperti itu, ya. Nah, ini itu. Ya, ini masih jauh dari kata sesuai, ya. Eh, Oke, coba saya cari lagi. Ini, operasi bisnis. Jadi, tugas yang lain. Nah, ini, manajemen operasi bisnis. Punya harmonis ya, coba kita cek. Nah, ini juga masih belum sesuai nih, ya. Tuh. Nah, ini juga apa kata-katanya masih ikut nih. Tentu, mari kita lanjutkan dengan merancang sistem. Nah, ini bagaimana maksudnya? Nah, kalau kemarin kaitannya dengan bumbu rempah, ya sudah judulnya di sini kasih tahu bumbu rempah kaitannya gitu ya. Lalu apa yang diminta tugas ketiganya gitu ya.
Ini diketik yang rapi. Ini masih belum rapi, belum sesuai standar kualitas produk jasa. Ini ketik yang rapi atau Anda tambahkan penjelasannya kaitannya dengan kualitas produk jasa itu apa. Di sini kaitannya yang berkaitan dengan restoran bumbu rempah ini apa tuh ya. Tuh, masih belum rapi. Tuh Anda lihat ya. Jangan kebanyakan menggunakan simbol atau balet ya. Gunakan angka atau abjad gitu. Marginnya dirapikan ya. Nah, ini belum sesuai nih ya. Tuh, manajemen rantai pasoknya gambarkan ya bagaimana rantai pasoknya itu. Nah, ini masih belum sesuai nih ya. Oke, bolehlah ini ya kaitan dengan peramalan dibuat tabel ya boleh. Bagus sudah bagus. Nah, tapi ini yang lainnya masih belum sesuai ya. Anda bisa lihat sendiri ya. Oke. Coba kita lihat lagi punya Sri Wulan. Coba kita buka punya Sri Wulan. Sri Wulan. Nah, kalau ini apa namanya sudah betul ya ada covernya. Tapi judulnya apa? Judul bisnisnya ya. Kemarin apa tentang apa? Nah, ini oke, boleh bagus dikasih daftar isi. Tapi isinya sesuai belum? Desain sistem manajemen operasional dan rantai pasok. Bambu Indonesia. Oke. Nah, ini nih pendahuluannya nih. Pasti belum sesuai ya. Belum rapi nih rata kanan kirinya ya. Terus ini juga masih belum sesuai nih. Kalau huruf kapital itu di judul awal bab. Misalkan bab 1 pendahuluan itu kapital. Tapi kalau subbab itu yang huruf awalnya saja yang kapital, jangan semuanya kapital. Gitu. Ya. Oke, nih ya penulisannya. Nah, ini masih menggunakan balet ya. Kalau bisa menggunakan angka atau abjad saja. Tuh, ya. Oke. Ini juga kaitannya dengan penulisan masih belum belum rapi atau sesuai. Oke, kalau ini untuk diagram alur rantai pasoknya sudah bagus ya digambarkan ya dari proses apa nih? Terus ada keterangannya sih petani mengirim bambu ke gudang penerimaan atau QC awal. Coba lihat. Mana? Petani mengirim bambu. Dari mana ya? Raw material provide. Use pin supplier. Ini mungkin ya. Raw material. Production. Finished good. Warehouse. Adakah penyimpanan di sini? Proses pengawetan, pengeringan. Gudang bahan baku siap pakai. Lan- Lantai produksi, manufaktur. Nggak ada di sini keterangan proses manufaktur. Terus gudang barang jadi logistik pelanggan. Nah, langsung ini dari warehouse ke distributor langsung ini apa retail langsung ke toko langsung ke nah, ini apa nih? Kayaknya nggak berkaitan ini kaitannya sama bambu raw material production. Coba ya. Mungkin ya dibuat rantai pasoknya yang berkaitan dengan judul bisnis yang kita ambil ya. Sebenarnya kalau mau dibuat sederhana ya nggak apa-apa sih ya. Kalau ini mah lebih ke ini nih, manufaktur, perusahaan manufaktur ini ya, yang kaitannya dengan misalkan mungkin eh, soalnya ini kan dari supplier, terus ke raw material diproduksi
Barang jadi disimpan ke warehouse, didistribusikan ke toko, baru ke konsumen. Apakah kalau bambu ini disimpan dulu ke toko, baru diberikan ke konsumen? Nah, ini nggak tahu nih saya nih. Itu buat apa ini gudang barang jadi? Tentang apa tadi bambu? Apa ya judulnya tadi? Kreasi bambu Indonesia. Apa mungkin hasil kerajinan tangan mungkin ya maksudnya ya. Saya juga kurang paham ini. Oke, peramalan permintaannya, data historisnya. Oke. Ini lebih baik dibuat tabel, bentuk tabel ya. Supaya apa? Supaya mempermudah apa namanya? Pembaca membaca data yang diberikan. Itu lebih baik dibuat tabel. Oke. Nah, ini baru nih dibuat tabel ya, kaitannya dengan agregat. Agregat. Oke. Nah, ini hanya terkait penulisannya ya yang masih belum rapi. Oke, coba kita cari yang kira-kira sudah oke ya. Coba. Mie ketut ada kan ya? Tadi ini ketut mana ya? Ini ketut. Ini ketut Vinarianti. Hmm. Lalu nih ketut Vinarianti ada kan ya? Halo, ada Bu, izin sambil kerja Bu. Oh, kerja. Iya, maaf. Oke. Maksudnya saya tuh untuk apa presentasi karena kan ini tugasnya kan hampir mendekati sesuai ya. Oke. Coba kalau Cika ada ya Cika? Ada Bu. Nah, coba Cika kan kalau menurut saya nih tugasnya sudah apa hampir sesuai ya. Nah, coba Anda presentasikan tugas Anda. Nah, saya share screen. Boleh. Nih, judulnya tentang apa nih? Rancangan desain apa nih? Sirup stevia berperasa atau nol kalori. Silakan boleh Anda presentasikan hasil tugas Anda ini. Ya, sebenarnya di sini sih langsung aja judulnya sebenarnya nggak masalah ya. Poin pentingnya di subjudulnya nanti baru Anda jelaskan kaitannya dengan apa tugas yang diberikan. Oke, silakan jika dipresentasikan, Ya dibaca. Ibu, bisa saya mulai dari mana Ibu? Pendahuluan atau Ya, silakan. ya pendahuluan latar belakangnya dalam menghadapi persaingan industri makanan dan minuman F&B yang ketat, Hmm? sebuah bisnis tidak hanya membutuhkan produk yang inovatif, tetapi juga sistem operasional yang kokoh. Sweet Lab hadir sebagai solusi bagi konsumen modern yang sadar kesehatan, namun tetap menambahkan kenikmatan rasa melalui sirup stevia berperasa 0 kalori. Jadi produk saya ini sirup stevia gitu Bu, yang teksturnya seperti madu, tapi dia itu 0 kalori. Jadi seperti sirup marjan gitu. Tetapi tidak ada gula dan 0 kalori. Oke. Untuk Rasanya menjamin rasa keberhasilan. tapi kalorinya tidak ada gitu ya. Ya, jadi berbagai varian rasa seperti karamel, vanila, Heeh. strawberry, dan lain-lain. Jadi aman untuk penderita diabetes atau untuk yang sedang diet, mengurangi gula, dan lain-lain. Oke, ini kan tugas Anda. Kalau saya lihat itu masih berkaitan ya. Jadi dari tugas 1, 2, 3 sama ya judulnya ya. Iya, iya sama Ibu. Dan di yang tugas 3 ini saya gabungkan juga dari tugas 1, 2, Oke, dan 3. betul, bagus. Oke, lanjut rumusan masalahnya apa? Silakan dibaca. Rumusan masalah berdasarkan latar belakang tersebut, rumusan masalah untuk makalah ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, bagaimana karakteristik desain produk dan strategi proses Lab. Yang kedua, di mana lokasi operasional yang strategis dan bagaimana tata letak fasilitasnya.
Dan yang ketiga, bagaimana sistem pengendalian kualitas, manajemen rantai pasok, serta perencanaan produksi agregat untuk 6 bulan ke depan. Oke, selanjutnya. Untuk tujuan penulisannya, sejalan dengan rumusan masalah, tujuan penulisan dari makalah ini adalah yang pertama, mendeskripsikan desain produk dan strategi operasi, menjelaskan karakteristik inovasi produk sirup stevia Sweet Lab, serta menjustifikasi pemilihan strategi produksi make to stock MTS dan proses batch processing. Merancang lokasi dan tata letak fasilitas, menentukan lokasi operasional yang strategis berdasarkan analisis faktor, dan merancang tata letak fasilitas tipe U-flow untuk mendukung efisiensi alur kerja. Dan yang ketiga, merancang sistem kualitas, rantai pasok, dan perencanaan produksi, menyusun sistem pengendalian kualitas terpadu, serta jadwal produksi agregat untuk memenuhi permintaan bulan. Oke. Terus, berarti tadi tujuan penulisan ya. Ini ada garis Ya, merah. Oke. Terus, yang tujuan penulisannya itu yang pertama dari tugas 1, yang kedua dari tugas yang kedua, dan yang ketiga ini memang dari tugas yang ketiga sendiri, Bu. apa tuh? Oke. Terus, desainnya. Desain produk, deskripsi produk, nama produknya Sweet Lab, Zero Calorie Flavored Syrup. Mm-mm. Varian rasanya vanilla, salted caramel, brown sugar, coffee, sama strawberry. Fitur utamanya, yang pertama bahan dasar, ekstrak stevianya Rebaudiana A 97% atau lebih tinggi, dan campuran pemanis alami lain seperti erythritol untuk menciptakan profil rasa yang bulat dan bisa menutupi pahit. Klaimnya 0 kalori, 0 gula, diabetic friendly, dan keto friendly. Teksturnya kental dengan menggunakan pengental alami, food grade seperti santan gum. Kemasannya botol PET premium yang kuat, utamanya untuk pengiriman online dengan ukuran 200 ml dengan tutup ulir dan 500 ml dengan tutup pump untuk dosing seperti yang pump di kafe-kafe yang gula sirup itu, Bu. Oke. Terus untuk manfaatnya, tidak ada rasa khawatir akan kalori gula darah saat menikmati minuman manis dan berperasa. Praktis karena larut sempurna dalam minuman dingin maupun panas, tidak seperti stevia bubuk seperti Tropicana Slim atau yang lain sebagainya itu bubuk sehingga sulit larut di air dingin. Yang ketiga, alternatif lebih sehat dan lebih nikmat dibandingkan pemanis buatan yang ada di pasaran. Keunikannya satu-satunya sirup pemanis dengan berbagai varian rasa yang benar-benar nol gula, nol kalori, diabetic friendly, dan keto friendly, serta diformulasikan khusus untuk memperoleh rasa yang nikmat tanpa aftertaste pahit atau aneh. Oke. Terus, oke. Oh, ini sketsa ini ya, desain labelnya ya. Iya, Seperti ini ya. Berarti ini nanti yang ditempel di itu ya, di botolnya itu ya. iya Bu. Oke, itulah seperti ini. Oke. Nah. Oh, ini seperti itu ya, botol sabun itu ya. Iya. Ya, ya. Terus, pemenuhan kebutuhan pelanggannya bagaimana? Sweet Lab secara langsung menjawab pain point utama konsumen. Konsumen Mm-mm. sedang mengurangi gula tetapi tetap ingin minuman manis. Jadi solusinya Sweet Lab adalah menyediakan Mm-mm. sirup dengan pemanis alami stevia yang tidak mengandung gula maupun kalori dan tersedia dengan berbagai varian rasa manis yang unik seperti karamel, strawberry, dan lain-lain yang bisa dicampur dengan teh, kopi, ataupun air putih dingin biasa. Stevia yang ada di pasaran saat ini rasanya cenderung pahit dan aneh, sehingga solusi Sweet Lab adalah mengolah stevia berkualitas tinggi dengan formulasi R&D khusus untuk menyeimbangkan rasa dan menghilangkan aftertaste pahit. Stevia bubuk susah dilarutkan di minuman dingin, sehingga solusi Sweet Lab adalah memilih bentuk sediaan sirup yang mudah larut di suhu apapun. Oke, jadi keunggulan produknya di sini ya, karena tadi rata-rata apa pemanis buatan tadi agak rasa ini ya, pahit ya. Ya, Nah, kalau aftertaste ini, pahit. kalau ini, terus kan kebanyakan bubuk juga ya. Nah, ini keunggulan produknya adalah dia bentuknya cair, gitu ya, udah larut, gitu ya. Oke, terus oke, selanjutnya Iya, Bu. strategi produksinya. Untuk strategi produksi dan
Strategi produksi yang paling sesuai untuk Sweet Lab adalah strategi produksi make to stock atau MTS, Mm-mm. yang artinya Sweet Lab akan memproduksi sirup dalam berbagai varian rasa berdasarkan peramalan forecast permintaan pasar, Nah, dan kemudian menyimpannya di gudang sebagai barang jadi, finished goods sebelum ada pesanan dari pelanggan. oke. Untuk ketahanannya produknya itu berapa lama dia itu? Untuk ketahanannya, biasanya makanan itu expired date-nya sampai di 1 tahun, Bu. Oh, 1 tahun. Berarti aman ya kalau misalkan dia disimpan di gudang gitu ya. Artinya kualitasnya itu kualitas produk tersebut tetap terjaga dengan baik gitu ya. Iya, Oke. Terus strategi prosesnya bagaimana? strategi proses yang paling sesuai untuk Sweet Lab adalah produksi batch atau batch processing. Dalam produksi batch, satu siklus produksi dikhususkan hanya untuk satu varian rasa. Misalnya hari Senin diproduksi Hmm, 1000 botol vanila. Setelah selesai, oke. mesin pencampur atau mixing tanknya dibersihkan secara menyeluruh. Kemudian hari Selasanya akan diproduksi 800 botol karamel. Proses ini memberikan keseimbangan yang baik antara volume produksi dan variasi produk di produk Sweet Lab-nya, Bu. Oke, jadi produksinya itu per hari itu beda-beda rasa gitu ya. Oke, Ya, ini apa namanya alur proses produksinya. Coba Anda bisa jelaskan nggak gimana? ya, jadi dimulai dari penerimaan bahan baku. Setelah bahan baku diterima, kemudian dilakukan pemeriksaan atau quality control. Bahan Hmm? bakunya itu seperti ekstrak stevia rebaudiana yang 97% tadi, Bu. Terus botol, label, dan lain-lain itu diperiksa. Apalagi apabila lolos pemeriksaan, maka akan masuk gudang bahan baku, dan apabila tidak lolos, maka akan diretur ke supplier untuk kemudian didapatkan kembali Oh, yang gitu. sesuai. Oke, oke. Setelah masuk gudang bahan baku, dilakukan penjadwalan produksi, mulai Hmm? dari penimbangan Hmm? stevianya dan lain-lain itu, lalu dilakukan pencampuran mixing dan pasteurisasi. Setelah itu dilakukan pemeriksaan quality control di Hmm? rasanya. Setelah didapatkan apa itu Bu, sirup stevianya, dicek Hmm? rasanya, Hmm? viskositas dan lain-lain. Lalu apabila lolos, dilakukan pengujian, dan apabila tidak lolos, maka dilakukan penyesuaian kembali atau disebut battery check. Oke, kalau reject itu gimana? Dibuang atau bisa direvisi dia? Masih bisa direvisi, Bu. Apa? Kalau makanan tuh perbaikannya gimana biasanya? Jadi apabila misal kekentalannya kurang gitu, jadi masih bisa ditambahkan santan gamnya itu atau yang lain-lain. Intinya kalau misalkan ada produk yang apa namanya gagal di proses ini, masih bisa dilakukan perbaikan gitu ya. Jadi nggak dibuang Iya, gitu ya. Oke. enggak. Oke, lanjut kalau lolos gimana? Kalau lolos dilakukan pengisian, lalu Hmm? penutupan, Mm-mm. pelabelan, dan yang terakhir pengkodean. Setelah itu kembali dilakukan quality control. Oke. Jadi cek visual level, label miring, bocor, dan lain-lain. Oh, ini kaitannya sama ini ya, apa namanya pengecekan hasil produknya ya, apakah labelnya miring atau tidak, mungkin tutupnya bocor gitu ya. Oke. Terus masuk mana? Ke gudang. Iya, karena setelah selesai jadi masuk ke gudang. Oke, ini Setelah itu proses pemasarannya gimana? diproses. Apakah dipasarkan ke toko-toko atau bagaimana? Pemasarannya melalui ini, Bu, apa e-commerce. Oh, Jadi direct to consumer. oh gitu. Oke. Oke, selanjutnya di bab tiganya rancangan lokasi dan tata letaknya. Rancangan lokasi dan tata letak, pemilihan lokasi strategis. Yang pertama, identifikasi kebutuhan lokasi. Berdasarkan karakteristik produk dan operasi Sweet Lab yang telah diidentifikasi pada makalah sebelumnya, kebutuhan lokasi fasilitas adalah sebagai berikut. Fasilitas produksi pangan. Lokasi
harus memenuhi standar untuk produk makanan dan minuman F&B, termasuk kebersihan, ketersediaan air bersih, dan pembuangan limbah yang sesuai. Ini penting untuk sertifikasi GMP, halal, dan BPOM di masa depan. Fokus e-commerce. Operasi Sweet Lab sangat bergantung pada penjualan e-commerce. Oleh karena itu, lokasi harus memiliki akses yang sangat baik ke logistik atau pusat ekspedisi seperti JNE, Si Cepat, JNT, dan lainnya untuk mendukung kecepatan pengiriman. Gudang Oke. produksi. Lokasi harus cukup luas untuk menampung tiga fungsi utama, gudang bahan baku, area produksi, dan gudang barang jadi, sekaligus area fulfillment atau pengemasan pesanan online. Skala awal, startup. Bagi bisnis skala awal dengan tim operasi yang ramping 5-6 orang, lokasi tidak perlu berada di kawasan industri primer yang mahal. Sebuah unit gudang multiguna atau ruko industri ringan, rukan sudah memadai. Oke. Selanjutnya metodenya, metode analisisnya. Metode analisis, metode peringkat faktor atau factor rating method. Metode peringkat faktor adalah metode kuantitatif yang paling sesuai untuk Sweet Lab. Tiga lokasi alternatif yang diidentifikasi adalah lokasi A, kawasan pergudangan di Sidoarjo, dekat dengan tol dan hub logistik. Lokasi B, kawasan industri Gresik, akses supplier baik, dan lokasi C, area Ruko Surabaya Timur, dekat dengan tenaga kerja. Oh, berarti ada 3 lokasi ya di sini ya. Iya, Anda sebagai berasal dari Jawa alternatif Timur? pilihan. Iya, ibu saya dari Jawa Timur. Oh, dari Jawa Timur. Oke. Selanjutnya, ini Anda bisa menjelaskan nggak? Ya, jadi faktor kunci itu diberi bobot 1 dan seperti yang awal yang saya fokuskan itu ada di akses logistik, biaya sewa operasional, ketersediaan tenaga kerja, akses supply, dan infrastruktur. Dari yang paling penting yaitu akses logistik diberi bobot paling besar yaitu 0,30, urut ke biaya sewa operasional 0,25, ketersediaan tenaga kerja 0,20, akses ke supplier 0,15, dan infrastruktur utilitas 0,10. Kemudian di setiap lokasi diberi bobot Ibu. Misal dari akses logistik, lokasi A lebih tinggi, lokasi B ternyata cuma 21, dan lokasi C 22. Berarti lokasi A unggul di akses logistik. Begitupun seterusnya, Ibu. Oke. Dan yang mendapat poin paling besar adalah lokasi A Oke. di semuanya. Oh, gitu. Oke, paling tinggi ya. Berarti tadi lokasinya ada di kawasan pergudangan Sidoarjo, itu ya. Kastel. Oke. Ya, Oke. Desain tata letaknya, coba kita lihat. Nah, ini. Bisa Anda jelaskan? ya, desain tata letaknya yang pertama bahan baku terletak penerimaan bahan baku terletak di bagian awal dekat dengan pintu masuk. Mm-mm. Lalu di sampingnya ada gudang bahan baku. Dan setelah itu masuk ke area penimbangan, area mixing tank, dan lain-lain itu, Ibu. Sampai di gudang barang jadi. Sampingnya gudang barang jadi itu area fulfillment yang untuk memenuhi pesanan online. Oke. Kerjanya di sini ya. Ya, Rencanaannya gimana? Yang berkaitan dengan tugas ketiga. ya. Bab kualitas, standar kualitas. Kualitas bagi dengan merek besar. Berikut standar kualitas produk Sweet Lab meliputi parameter fisik dan kimia, tingkat kemanisan, Brix, konsistensi kadar padatan terlarut Brix harus stabil di setiap batch untuk memastikan rasa manis yang seragam, viskositas, kekentalan, tekstur, sirup, terlalu encer di air, pH keasaman, level pH yang tepat untuk memastikan stabilitas umur simpan, shelf life, dan mencegah pertumbuhan mikroba. Parameter organoleptik, rasa, tidak adanya aftertaste pahit yang mencolok yang merupakan keunggulan utama Sweet Lab dibanding kompetitor. Profil rasa seperti rasa karamel dan vanila harus kuat dan sesuai formulasi standar, serta keamanan pakai fisik seperti debu, partikel asing, dan mikrobiologi, bakteri patogen, segel kemasan, induction seal harus utuh dan tidak bocor. Oke, sini sudah dijelaskan dengan jelas ya standar kualitasnya ya. Dari kualitas eh, apa namanya kualitas bahan bakunya dan lain sebagainya ya sampai kualitas pengemasannya ya.
Tidak boleh ada debu, ya partikel asing gitu ya. Oke. Terus rancangannya, metode pengendalian kualitas. Metode penilaian kualitas. Metode penilaian kualitas menggunakan jika proses kontrol sampling bahan baku income QC menggunakan metode acceptance sampling, yaitu pengambilan sampel acak pada ekstrak stevia dan botol PET yang datang dari supplier. Jika sampel gagal memenuhi spesifikasi, misalnya botol penyoknya lebih dari 1%, maka seluruh lot dikembalikan atau diretur kepada supplier tersebut. Dan yang kedua, pengendalian proses, in-process QC menggunakan control charge, yaitu peta kendali yang berfungsi untuk memantau suhu dan waktu pencampuran di mixing tanks. Dan yang ketiga, pemeriksaan produk akhir atau final QC. Uji laboratorium acak pada setiap batch untuk parameter Brix dan pH sebelum botol diberi label. Oh, berarti kalau misalkan di sini terjadi apa nih? Contohnya kalau ada sampel gagal, botolnya penyok nih lebih dari 1%. Maka itu yang dikembalikan adalah satu lot ya. Satu lot produksi Iya, yang dikembalikan, diretur ya. Oh, seperti itu. baik. Oke. Selanjutnya penjagaan kualitas sepanjang proses. Bagaimana? Kualitas melalui tahapan kritis sesuai alat produksi. Yang pertama pada tahap input, verifikasi sertifikat COA atau sertifikat dari supplier sedia, pastikan kemurnian rebaudium. Ya. Tahap proses, operator produksi melakukan pengecekan dan berkala setiap clean room. Mesin pasteurisasi dipantau suhunya secara real time dan pada tahap output sebelum masuk ke gudang barang jadi bukan visual pada level isi botol, posisi label dan kekencangan tutup atau capping. Lalu bagaimana manajemen supply chain dan persediaannya? Coba Anda jelaskan. Identifikasi komponen rantai pasok. Rantai pasok Sweet Lab bersifat lean atau ramping untuk mendukung operasional startup. Lalu ke supplier. Supplier utama penyedia ekstrak stevia dan eritritol, bahan baku kritis. Supplier pendukung penyedia botol PET, label stiker, dan kardus. Internal manufaktur, fasilitasi Sweet Lab di Sidoarjo, mixing, bottling, packing. Downstream, hilir atau distribusi ke pelanggan. Distribusi, logistik pihak ketiga, 3PL, seperti JNT, JNE, karena fokus ke e-commerce, kemudian pelanggannya konsumen akhir, end user via Shopee, Tokopedia, dan sebagainya. Dan bisnis to bisnis, Hmm. Pelanggannya juga ada dari kedai kopi gitu ya. Oke. iya, Terus strategi. strategi pengelolaan persediaan. Mengingat produk Sweet Lab berupa sirup, Mm-mm. gunakan adalah metode FIFO atau first in out. Oke. Barang yang diproduksi lebih awal harus dijual lebih awal juga untuk menghindari kadaluarsa. Ini ditetapkan ketat di gudang barang jadi. Safety stock, persediaan pengaman. Menetapkan stok minimum untuk varian bestseller seperti salted caramel dan vanilla sebesar 20% dari rata-rata permintaan bulanan guna mencegah stock out. Oke. Economic Order Quantity (EOQ) digunakan untuk pemesanan botol dan label agar biaya pesan dan biaya simpan optimal karena bahan ini tidak mudah rusak. Jadi untuk botol dan label yang tidak mudah rusak maka dilakukan pemesanan dalam jumlah banyak di awal. Oh gitu. Oke. Gitu ya. Oke. Diagram alur pasoknya. Anda bisa jelaskan? Jadi diagram alur rantai pasoknya yang pertama hulu atau bagian upstream yaitu supplier utama seperti supplier ekstrak stevia dan supplier perasa alami atau pengental dan lain sebagainya. Dan supplier pendukung yang berupa botol, supplier label, supplier kardus dan lain-lain. Oke. Kemudian masuk ke internal atau manufaktur. Ada gudang bahan baku, penerimaan QC, proses produksi, mixing dan bottling, dan gudang barang jadi dan fulfillment, packing. Lalu
masuk ke bagian hilir atau downstream. Di situ kita menggunakan logistik atau langsung ke pelanggan akhir. Logistiknya seperti JNE, JNT, si cepat. Dan kalau pelanggan akhir bisa langsung check out atau beli via marketplace atau e-commerce itu tadi, Bu. Oh, oke. Good ya. Gimana nih kaitannya dengan peramalan? Ya, coba silakan. Asumsi data dan peramalan, karena Sweet Lab Hmm, adalah bisnis baru, startup, data historis hmm, jadinya belum tersedia. Maka ya, peramalan oke. menggunakan pendekatan kualitatif atau riset pasar yang digabungkan dengan Oke. asumsi pertumbuhan, trend Ya, projection. Asumsinya, bulan 1 Januari, peluncuran produk dengan promosi agresif influencer marketing. Permintaan tinggi karena efek penasaran. oke. Bulan 2 Februari, sedikit penurunan setelah hype awal, mulai terbentuk basis pelanggan loyal. Dan Oke. bulan ketiga, 4 Maret atau Maret sampai April, tren Hmm, naik signifikan karena asumsi momen Ramadan dan Idul Fitri, di mana konsumsi oke. sirup untuk takjil meningkat. Dan Hmm, bulan 5, 6 Mei, Juni, stabilisasi permintaan dengan pertumbuhan organik rata-rata 5-10% per bulan. oke. Good. Lanjutnya. Hasil peramalan permintaan 6 bulan. Jadi bulan Januari estimasi permintaannya itu tadi karena di review influencer, hype, orang-orang ingin mencoba, jadi estimasinya diperkirakan di 2.000 botol. Betul. Lalu di bulan Februari mulai terjadi penurunan setelah pasca hype itu tadi, jadi estimasinya Hmm, ada di 1.800 botol. hmm, Maret April pre-seasonnya Ramadan atau Lebaran naik lagi menjadi di 2.500 sampai 3.500 botol. Mei Juninya di 2.200 dan 2.400 oke. botol. Totalnya tuh kalau per 6 bulan ya ini ya, per 6 bulan Ya, itu kita per 6 bulan mencapai 14.400. 14.400 ya, atau kalau di rata-rata 2.400 unit per bulan. Nah, ini bagus nih peramalannya ya. Good. Agregatnya bagaimana? Perencanaan agregat produksi, strategi perencanaan agregat. Strategi yang dipilih adalah strategi tingkat produksi tetap level strategi dengan modifikasi. Alasannya karena Sweet Lab memiliki tim operasi yang kecil, yaitu hanya 5-6 orang. Jika Sweet Lab mengubah-ubah jumlah tenaga kerja atau chase strategy sesuai fluktuasi permintaan, misalnya merekrut saat April lalu memecat saat Mei, akan sangat tidak efisien, mahal, dan merusak moral tim. Tingkat produksi di set rata-rata yaitu sekitar 2.400 unit per bulan. Kelebihan produk produksi akan disimpan dan akan dijual di bulan sepi kelebihan produksi di bulan sepi seperti bulan Februari atau Mei akan disimpan sebagai persediaan untuk menutupi kekurangan produksi di bulan sibuk seperti bulan April. Ini memanfaatkan strategi MTS, Make to Stock yang sudah dipilih sebelumnya. Oke, good. Lalu rencana bulanan, produksi bulanan. Rencana produksi bulanan dan analisis kapasitas. Kapasitas produksi. Satu batch sama dengan 1.000 botol. Jadi kapasitas produksinya misal kayak hari Senin itu tadi Bu, hanya bisa Hmm, memproduksi satu batch dan itu hmm, 1.000 botol. hmm. Kapasitas maksimal tim saat ini 4 batch per bulan. 4.000 botol dengan asumsi 1 minggu 1 batch varian berbeda. Level strategi production 2.400 unit per bulan. Oke. Jadi periodenya peramalan bulan Januari itu tadi 2.000. Rencana produksinya bisa di 2.400 sehingga persediaan inventory akhirnya Ya 900 900 itu ya. Man gitu ya. kapasitasnya aman. Ah, Iya, terus Februari. Oke, intinya dari apa namanya? Dari rencana ramalan dan rencana produksi, terus kaitannya sama persediaan akhir, di sini ya statusnya masih aman kecuali di sini ya di bulan April ini ya. Ini kenapa nih iya, April? Oh iya kan rencananya itu kan per unit tadi ya per bulan itu kan 2.400 sedangkan di sini iya. bulan April itu permintaannya ada 3.500 ya. Oh berarti di sini ada kekurangan gitu ya atau stoknya sisa berapa nih? 300 saja gitu ya. 300. Iya, Ibu. Oke, oke, good. Analisisnya gimana coba?
Dengan produksi rata-rata 2.400 unit per bulan, Sweet Lab dapat memenuhi lonjakan permintaan bulan April 3.500 dengan menggunakan tabung persediaan dari bulan Februari dan Maret. Meskipun itu tadi nanti sisanya hanya 300, Ibu. Jadi strategi ini menjaga beban kerja karyawan tetap stabil dan menghindari biaya lembur berlebihan atau stock out. Oke. Penutup kesimpulannya bagaimana? Perancangan sistem operasi bisnis Sweet Lab telah dilakukan secara komprehensif dan terintegrasi, mulai dari definisi produk hingga perencanaan produksi agregat. Berdasarkan analisis yang telah dilakukan pada bab-bab sebelumnya, dapat ditarik beberapa kesimpulan strategis sebagai berikut. Integrasi produk dan proses Sweet Lab memiliki keunggulan kompetitif yang kuat melalui inovasi sirup stevia berperasa 0 kalori yang menjawab celah pasar market gap. Keputusan untuk menerapkan strategi produk make to stock MTS dan batch processing terbukti paling tepat untuk menyeimbangkan kebutuhan efisiensi biaya dengan fleksibilitas dalam memproduksi berbagai varian rasa. Optimalisasi fasilitas fisik, pemilihan lokasi di kawasan pergudangan Sidoarjo dan penerapan tata letak fasilitas dengan UFlow yang berorientasi proses secara langsung mendukung tujuan operasional kecepatan. Desain ini meminimalkan pemborosan pergerakan atau motion waste dan memperlancar aliran material dari bahan baku hingga pengiriman logistik e-commerce. Sistem pengendalian kualitas. Kualitas produk dijamin melalui pendekatan statistical process control (SPC) pada 3 titik kritis, yaitu bahan baku, proses pencampuran, dan produk akhir. Standar ketat pada parameter Brix, viskositas, dan pH. Memastikan konsistensi rasa dan keamanan pangan sesuai janji brand. Manajemen rantai pasok dan persediaan. Rantai pasok dirancang ringkas dengan aliran informasi yang terintegrasi antara marketplace dan gudang. Strategi persediaan menggunakan metode first in first out untuk menjaga kesegaran produk serta penerapan safety stock sebesar 20% pada varian unggulan untuk memitigasi resiko kekosongan stok. Aliran peramalan permintaan. Peramalan permintaan forecasting untuk 6 bulan ke depan menunjukkan tren pertumbuhan positif dengan total proyeksi 14.400 unit. Analisis mengidentifikasi adanya pola musiman seasonality yang signifikan pada bulan Maret-April, yaitu pada saat Ramadan dan Lebaran, di mana permintaan diprediksi melonjak hingga 3.500 unit yang menjadi dasar krusial bagi perencanaan produksi. Perencanaan agregat produksi. Untuk merespon hasil peramalan tersebut, strategi agregat yang dipilih adalah level strategi. Tingkat produksi tetap sebesar 2.400 unit per bulan. Strategi ini dinilai paling efisien untuk startup dengan tim kecil karena menjaga stabilitas tenaga kerja, meminimalkan biaya rekrutmen atau lembur, dan memanfaatkan persediaan yang dibangun di bulan sepi untuk memenuhi lonjakan permintaan di bulan sibuk seperti bulan Ramadan dan Lebaran. Sarannya apa nih? Jadi untuk memastikan pertumbuhan jangka panjang dan peningkatan kinerja operasional Sweet Lab, berikut beberapa rekomendasi manajerial sebagai berikut. Pengembangan R&D berkelanjutan. Manajemen operasi harus mengalokasikan sumber daya khusus untuk riset dan pengembangan R&D. Fokus utama adalah penyempurnaan formulasi untuk menghilangkan aftertaste stevia sepenuhnya dan eksplorasi penggunaan bahan kemasan ramah lingkungan biodegradable untuk menarik segmen pasar eco-conscious. Otomatisasi bertahap. Seiring dengan proyeksi peningkatan permintaan di atas 15% per tahun, perusahaan disarankan untuk beralih dari proses yang manual ke semi-otomatis, khususnya pada stasiun kerja filling dan capping. Investasi ini akan mengurangi potensi human error dan meningkatkan kapasitas produksi secara signifikan. Kemudian digitalisasi rantai pasok, mengingat model bisnis yang bergantung pada e-commerce disarankan untuk mengintegrasikan sistem inventaris gudang secara real time dengan platform marketplace, API integration. Hal ini bertujuan untuk mencegah overselling dan memberikan data peramalan permintaan yang lebih akurat berbasis dengan data yang aktual. Diversifikasi pemasok, multi-sourcing untuk memitigasi resiko gangguan rantai pasok seperti gagal panen stevia atau kenaikan harga botol pada satu supplier saja, maka Sweet Lab di sini tidak boleh bergantung pada satu pemasok tunggal. Perlu dilakukan kualifikasi pemasok cadangan atau backup supplier untuk bahan baku yang kritis. Seperti ekstrak stevia yang 97% itu tadi, Ibu. Oke. Nah, ini sudah good nih ya. Udah bagus sekali nih proposalnya nih ya.
Dari awal sampai akhir juga penulisannya juga rapi ini ya. Nah, ini contohnya. Nah, maksudnya eh, harapannya tuh rekan-rekan mahasiswa yang lain bisa mencontoh dari ini makalahnya Cika ya. Oke, ini sudah bagus ini ya. Nah, yang lain tadi yang masih belum sesuai. Nah, ini juga daftar pustaka. Nah, penulisannya juga sudah rapi nih. Ya, tuh sudah rapi. Oke, good ini Cika. Nah, bagus sekali ini sudah makalahnya ya. Oke, Ya, apakah Ibu, terima kasih. ini apa namanya usaha sendiri atau baru rancangan usaha? Enggak, Ibu, ini rancangan usaha karena saya sendiri tuh pengguna stevia, jadi kayak butuh Hmm, bagaimana kalau emang sirup mm-mm. kayak stevia. Stevia saya sendiri tuh soalnya masih tetes, nggak ada rasa-rasa, jadi cuma rasa manis kayak gula gitu. Oh gitu. Kalau rasa manisnya itu apa? Alaminya itu dari apa? Bahan dasarnya itu? Itu daun stevia rebaudiana itu, Ibu. Oh, daun stevia. Oke, gitu ya. Nah, semoga ini rancangan bisnis Anda ini suatu saat bisa jadi kenyataan ya. Anda bisa punya ini ya, pabrik stevia yang besar gitu ya. Oke, good Cika. Oke, Baik, Ibu, terima kasih banyak. sama-sama. Oke, nah sudah bagus tuh ya, apa namanya makalahnya ya. Nah itu seperti yang apa yang saya harapkan tuh contohnya seperti ini, seperti makalahnya Cika ya, rapi, isinya juga sesuai seperti itu. Oke, kalau gitu saya absen lagi ya, absen yang kedua, absen terakhir ya, sebelum mungkin kita akhiri web ketiga ya. Saya absen kembali. Dinda Humairoh ada nggak? Nggak ada ya. Dinda tadi nggak ada. Cahaya Indri tidak ada. Ayu Nur Hidayah Hadir, Bu. ada ya. Oke. Erika tadi nggak ada. Egi Junaidi Hadir, hadir Bu, saya Bu. ada ya. Saya juga sudah lihat proposalnya Egi ya. Proposalnya Egi juga sudah apa ya? Sudah bagus ya, sudah sesuai. Itu juga berkaitan dari tugas ke satu, 2, dan 3. Oke. Ya, baik Bu, Jadi, terima kasih Bu. oke, selanjutnya Fitri Salendra ada nggak? Nggak ada ya Fitri. Terus Desta nggak ada. Devi Aryani, Ada Ibu. oke. Priti Sinta, Hadir, Bu. ada ya Priti Sinta. Oke. Cindy Pungki, nggak ada ya Cindy ya. Oke. Erliana, Hadir, Bu. oke. Arzena, itunya nggak ada Arzena. Tiara, Hadir, Bu. ada. Tiara Alfuja ya. Iya, Bu. Hadir ya, Bu. Oke. Amanda Putri, tidak ada. Elsa Safitri, ya, tidak ada. Lestari Indah, ada nggak? Nggak ada. Selvia, Selvia nggak ada. Anissa Nurjanah, Hadir Bu, maaf. ada ya. Oke. Ferani, Hadir, Bu. oke. Agnes, Brigita, Hadir, Bu. oke. Arya Nugraha, Hadir Bu. oke. Dina Eka, nggak ada.
Ferry Hasan. Tidak ada. Pipit Devina. Hadir, Bu. Oke. Putri Retno. Tidak ada. Safira. Tidak ada ya Safira. Siti Ermawati. Hadir, Bu. Oke. Safira Dina. Tidak ada. Teguh. Tidak ada. Arum. Arum ada nggak Arum? Nggak ada ya Arum ya? Ya, hadir, Ibu. Oh, ada, oke. Oke, selanjutnya kelas 189. Sari Mariati. Hadir, Ibu. Oke. Rifa Anggraini. Hadir, Bu. Oke. Lalu Harmonis. Tidak ada ya. Niken Ayu. Tidak ada. Madika. Tidak ada. Intan. Tidak ada. Putri Nasya. Tidak ada. Sepertinya Citra. Putri Nasya hadir, Bu. Putri Nasya ada. Oke. Citra ada nggak Citra? Nggak ada ya. Risa Lestari. Hadir, Bu. Ya, oke. Putri Nur Fitrianingsih. Tidak ada. Riko. Hadir Bu, hadir. Oke. Mie Ketut. Hadir, Bu. Ada ya. Gita. Nggak ada. Ana Arifah. Tidak ada ya. Ahmad Rifan. Sudah tidak ada. Nova Karisma. Ada nggak Nova? Hadir, Bu. Oke. Hadir, Dev, Bu, ada. oke. Devinka. Hadir, Bu. Oke. Sri Wulandari. Hadir, Bu. Oke. Siti Hoirunisa. Hadir, Bu. Oke. Zulfani. Hadir, Bu. Oke. Lestari Ekowati. Nggak ada ya, Lestari. Jonathan. Nggak ada. Winda. Ada nggak Winda? Ada. Alian Delon. Tidak ada. Jika tadi ada. Oke. Dikna. Dikna Kelin. Sepertinya tidak ada. Ferliana. Nggak ada ya Ferliana. Irma Rosmaya. Nggak ada ya Irma. Kadek Eni. Hadir, Bu. Oke. Reta. Reta juga tidak. Oke, mungkin ada yang belum saya panggil atau saya absen. Sudah semua ya? Oke. Oke, mungkin sebelum kita akhiri ya tuap ketiga atau tuap terakhir ya. Di sini saya sebagai tutor ingin mengucapkan ya permintaan maaf jika selama perkuliahan online mungkin saya ada kesalahan kata atau sikap ya dan lain-lain. Saya mohon minta dimaafkan ya karena kembali lagi mungkin saya masih banyak
keterbatasan dan kekurangan yang saya miliki ya. Semoga rekan-rekan mahasiswa semuanya mau apa ya, memaafkan kekurangan saya ini ya. Oke, semoga ilmu yang kita pelajari itu membawa manfaat untuk kehidupan kita sehari-hari dan untuk apa namanya eh, untuk kedepannya nanti ya. Semoga Anda semua, harapan saya Anda semua sukses, bisa lulus tepat waktu ya, terus skripsinya lancar, sidangnya lancar, sampai proses wisudanya juga lancar. Gitu ya. Oke, mungkin sebelum kita akhiri web ketiga, seperti biasa, silakan on-kan kameranya ya, on-kan kameranya, kita foto bersama untuk sesi dokumentasi. Oke, silakan, saya tunggu dulu sampai on semua kameranya. Oke, ini ada 2 slide ya. Oke, silakan berikan senyum termanisnya ya. Ini yang belum online Arum, Egi Junaidi belum, Priti Sinta, Pipit Devina, Devinka ya, silahkan on kan kameranya. Saya error. Error. Maaf ya, Bu. Iya. Ya kalau gitu. Oke, silahkan berikan senyumnya termanis ya untuk sore hari ini ya. Ini sudah menjelang sore. 1, 2, 3. Oke, sebentar saya copy dulu. Oke, slide selanjutnya. Silahkan berikan senyum termanisnya. 1, 2, 3. Oke, terima kasih rekan-rekan mahasiswa semuanya. Ya, terima kasih atas partisipasi dan waktunya untuk kegiatan web ini. Silakan Anda bisa melanjutkan aktivitasnya masing-masing kembali. Oke, mungkin saya akhiri ya. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak. Terima kasih, Bu. Terima Terima kasih, kasih, Bu. Bu. Terima kasih, Bu.